Rayuan maut Sri Mulyani bikin Jepang kepincut investasi di IKN. Ibu kota Nusantara banjir investor. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan banyak investor asal Jepang tertarik dengan rencana pemerintah dalam pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Saya hanya ingin menitipkan api semangat saya kepada Bu Sri Mulyani. Jalan terus Bu, mohon maaf dulu kami tidak ada saat Ibu diserang. Sekarang kami di sini untuk membentengi Ibu dari serangan-serangan politisi kalengan. Bantu Bapak Jokowi Bu, supaya negeri ini kelak bisa sejahtera sesuai cita-cita pendiri bangsa. Kami semua sayang dan mendukung Ibu dari belakang. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Jepang sangat tertarik dengan pembangunan ibu kota negara baru atau IKN Nusantara, baik dari segi senario ataupun kemajuannya. Sri Mulyani menyebut salah satu area yang menjadi perhatian Jepang adalah di bidang energi terbarukan. Energi terbarukan yang diminati Jepang ini terkait dengan emisi nol bersih karbon serta berbagai infrastruktur lainnya. Oleh karenanya, ia memaparkan rencana jangka panjang IKN sesuai dengan undang-undang, berbagai insentif fiskal, hingga langkah meningkatkan peran swasta ataupun internasional dalam proyek tersebut kepada para pengusaha Jepang saat kunjungan kerja Sri Mulyani ke negeri Sakura. Seperti diketahui, Sri Mulyani Indrawati berpartisipasi dalam Joint Conference IMF GICA yang diselenggarakan pada 14 Februari 2023 di Tokyo, Jepang. Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Hari Ahmadi, mengatakan pada bulan ini akan ada beberapa acara pertemuan terkait IKN di Jepang. Pertemuan yang membahas konsep teknografik IKN yang dilihat dari sudut pandang sebagai kota hutan akan dilaksanakan pada 24 Februari mendatang. Kemudian pada tanggal 26 Februari akan diadakan forum bisnis untuk menjelaskan secara detail rencana pembangunan IKN beserta dengan seluruh fasilitas dan insentif yang akan diberikan kepada investor. Acara itu disponsori oleh perusahaan Jepang yang sudah menyatakan minatnya kepada IKN Nusantara. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal ketertarikan investor Jepang terhadap IKN Nusantara. Yang mengatakan Sri Mulyani memang sedang menjejaki investor Jepang untuk menyuntikkan modal pada pembangunan IKN. Sementara dia di BKPM telah menyiapkan sejumlah insentif yang akan diberikan kepada para investor tersebut. Ia membeberkan insentif yang akan diberikan memang spesial. Contohnya tax holiday yang lebih lama dan perluasan insentif untuk beberapa bidang usaha. Selain itu, BKPM juga akan memproses perizinannya dengan lebih cepat dan tidak berbelit-belit. Bahlil mengaku belum mengetahui detail investor Jepang yang akan masuk IKN itu. Tapi ia mengatakan sejauh ini sudah ada 20 investor yang berminat untuk berinvestasi di IKN dengan total nilai mencapai 200 triliun rupiah. Bahlil juga mengatakan sampai saat ini belum ada realisasi investasi khusus untuk IKN. Memang rancangan peraturan pemerintah atau RPP terkait investasi di IKN Nusantara telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi dan tinggal menunggu untuk diundangkan. Kendati demikian, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susanto belum bisa membicarakan secara detail mengenai insentif yang diberikan. Namun ia memastikan insentif di IKN Nusantara menjadi yang terbaik dibandingkan dengan wilayah lain. Bambang menyebut insentif yang diberikan akan lebih menarik karena memiliki masa waktu yang lebih panjang. Adapun kebutuhan investasi untuk pembangunan IKN sampai 2024 adalah sebesar 466 triliun sampai dengan 486 triliun. Jika dirinci angka tersebut terbagi dalam investasi pemerintah dari APBN 88,54 triliun sampai 92,34 triliun 19%, serta investasi pelaku usaha sebesar 377,46 triliun sampai 393,66 triliun atau sekitar 81%. Dalam hal ini pemerintah membutuhkan peran investor dan swasta agar bisa terlibat dalam pembangunan IKN. Maka daripada itu, pemerintah akan memberikan insentif tax holiday bagi perusahaan yang mendirikan atau relokasi kantor pusat atau kantor regional ke IKN. Insentif diberikan selama 10 tahun dan setelahnya diberikan fasilitas berupa tarif PPh badan sebesar 6% atas laba neto untuk mendukung financial center
pemerintah akan memberikan fasilitas pembebasan PPh badan untuk perbankan, asuransi, dan keuangan syariah. Pemerintah juga berencana memberikan perluasan withholding tax atas penghasilan investasi ke wajib pajak non-residen. Pusat keuangan juga akan memberikan fasilitas pembebasan pajak atas dividen, bunga, royalti, biaya manajemen, biaya teknis, hingga pajak atas transaksi sewa. Bahkan WNI pun akan diberikan pembebasan PPh yang berlaku hingga 2032 dan setelahnya terdapat fasilitas berupa pengurangan tarif PPh sebesar 50%. Mantap nggak tuh? Bagaimana menurut Anda? Rahasia terkuak dari Kampung Apung Muara Baru, warisan kampung kumuh dan bau dari Anies untuk PJ Heru. Warga menangis, tolong kami Pak Heru. Ya, emang sih saya minta-minta ada yang ngebersihin ini gitu. Setiap bulannya juga saya sering ngebersihin ini sama anak-anak saya apa. Terus habis dibersihin dijebakarin gitu. Tapi tetap aja angin dari sana sampah dari depan lari kemari. Untuk suasana di Kampung Bengek di kawasan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara saat ini, rumah warga memang dipenuhi oleh tumpukan sampah. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini, tepatnya di sebelah saya, ini merupakan tumpukan sampah yang menumpuk di sekitaran pemukiman warga di Kampung Bengek ini. Semoga menjadi berkah buat semuanya. Sebagai sebuah bentuk kepanikan bagi para kadrun pendukung Anies, sebab semakin tersudutkan karena kejelekan kepemimpinan Anies seperti dibongkar dan diperlihatkan oleh Pak Heru Budi. Saya sih nggak heran kalau mereka panik, tapi malah seneng. Pegiat media sosial Yusuf Dumdum mengungkapkan bahwa tugas penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono semakinlah berat usai fakta tentang Kampung Apung di Muara Baru, Jakarta Utara terungkap. Kampung Apung Muara Baru menjadi salah satu potret kemiskinan ekstrem di Jakarta, sehingga tugas PJ Heru sangatlah berat untuk memperbaikinya usai era jahiliyah berkuasa. Kampung Apung Muara Baru menjadi salah satu wajah kemiskinan ekstrem Jakarta karena beberapa fakta seperti kesulitan akses air bersih, lingkungan yang dipenuhi sampah, bau busuk dari pelelangan ikan, hingga sulitnya mencari nafkah. Lansir dari laman kompas.com, saat mendatangi kampung pojok di pinggiran Teluk Jakarta, nampak dari depan rumah-rumah panggung yang sudah mulai lapuk. Kemudian, jalan menuju ke sana juga sangat sulit karena hanya bisa dilalui satu orang saja. Untuk keluar masuk huniannya, para warga menggunakan jalan dari bambu dan juga triplex. Kedatangan kru dari kompas.com juga disambut tumpukan sampah dari botol kemasan hingga organik di permukaan air, tepat di bawah kediaman warga, dan tercium bau amis lautan. Selain itu, kampung ini juga dijuluki sebagai kampung bau karena dekat dengan tempat pelelangan ikan. Warga juga mempunyai permasalahan krisis air bersih selama bertahun-tahun. Bahkan ada seorang warga yang sampai tidak mandi 3 hari untuk mengiritnya. Bahkan mereka harus membeli air dari mobil tangki yang tersedia tak jauh dari rumahnya. Seringkali warga terpaksa mengantri untuk mendapatkan giliran menyalur air dari selang dengan para tetangga agar bisa mengisi drum-drum air. Wajar jika Heru Budi bakal sangat kewalahan karena Kampung Muara Baru selama ini hanya dibiarkan dan tak pernah diperhatikan oleh pemimpin sebelumnya. Bahkan pantauan di lokasi tampak drum plastik dan jerikan biru berjejer di depan rumah warga. Warga sengaja menaruhnya agar lebih mudah saat menyalurkan air dari mobil tangki. Warga juga harus mengirit air untuk keperluan sehari-hari. Krisis air ini turut dirasakan salah satu warga bernama Elik 27 tahun yang mengatakan untuk mendapatkan air bersih, warga harus merogoh kocek antara Rp3.000 hingga Rp20.000. Elik biasanya membeli air seharga Rp20.000 untuk mengisi drum plastik miliknya yang ditaruh di depan rumah. Air itu bisa digunakan hingga 3 hari. Kemudian cuaca ekstrim membuat para nelayan di Kampung Apung Muara Baru tak bisa melaut. Padahal sebagian besar warga kampung pojok berprofesi sebagai nelayan. Kesulitan nafkah pun tidak bisa dihindari. Alhasil sebagian besar warga pun tidak mendapatkan penghasilan selama cuaca ekstrim yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam sebulan ke depan. Salah seorang warga bernama Fadila mengatakan suaminya tak bisa mencari nafkah di laut lepas lantaran ombak besar dan cuaca buruk yang terjadi sejak beberapa waktu lalu.
Sehingga wajar jika Kampung Muara Baru dikatakan sebagai salah satu potret kemiskinan ekstrim Jakarta karena masuk dalam kondisi tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan data BPS DKI Jakarta, warga ibu kota yang tergolong miskin ekstrim berjumlah 95.668 jiwa. Kemiskinan ekstrim adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi yang layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial. Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta, Suryana, menjelaskan jumlah 95.000 lebih jiwa ini setara dengan 0,89% dari total warga Jakarta. Jumlah ini merupakan data Maret 2022. Maka dari itu, atas arahan PJ Gubernur Heru, BPS DKI bakal menelusuri puluhan ribu warga miskin ekstrim di ibu kota. Jajarannya juga diminta mencari cara terbaik untuk mengatasi kemiskinan ekstrim di ibu kota. Bagaimana menurut Anda?